Selamat pagi Sobat Veo semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Rizkyana Lutfiastari selaku moderator pada podcast hari ini. Nah, di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh Kak Fiska dari Hima PGSD Kampus Wates. Halo Kak Fiska, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Rizky. Wah, gimana nih kabarnya Kak pada pagi hari ini? Alhamdulillah semangat banget ini karena dibersamai sama Kak Rizky ini. Wah, iya dong. Maunya semangat pagi gitu ya, Kak, sepanjang hari. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih, Kak, untuk perkenalan dari nama, terus asal prodi, semester berapa, sama sekarang sedang menjabat di Ormawa Hima PGS Wates ini sebagai apa? Oke, Oke, Kak, bisa perkenalan. baik terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiska Nur Astuti, biasa dipanggil Fiska dari PGSD Wates, angkatan 2019, sekarang semester 5 ya teman-teman. Saya di Hima PGSD UNY Kampus Wates menjabat sebagai staf PSDM. Oke, wah kita ini satu angkatan ya Kak dan dari prodi yang sama. Iya. Oke nih Kak, kita akan bincang-bincang gitu ya Kak di podcast Ormawa pada pagi hari ini. Nah, saat ini sedang ada PPKM gitu ya Kak. Nah, aktivitas Kak Fiska kesehariannya ini ngapain aja kalau boleh tahu ya? Oke, PPKM ini kan dilaksanakan ketika kita sudah selesai kuliah ya, Kak Rizky. Iya Jadi ya, bener banget. jadinya kita kegiatannya itu lebih sedikit gitu ya. Kalau saya ya kegiatannya tetap melaksanakan organisasi-organisasi yang saya ikuti gitu, meskipun online-online, terus ya ada beberapa yang bisa dilaksanakan offline, tapi ya tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Terus ada juga kegiatan ngeles kalau saya. Terus kegiatan yang lainnya palingan menghibur diri itu lebih banyak ya. Seperti nonton-nonton film, scroll IG, kayak gitu-gitu sih Mbak. Oke, jadi walaupun di tengah pandemi kayak gini, apalagi PPKM, tetap bisa produktif gitu ya, Kak ya. Bisa ikutan organisasi ataupun kepanitiaan lainnya. Dan juga harus ada reward gitu ya, Kak, sama diri sendiri karena satu semester lalu udah berat gitu ya, Kak, untuk menjalani Nah, aktivitas perkuliahan. Seperti itu. iya. Nah, oke, Kak, kita kan mulai bahas nih ke topik yang pertama Hmm, yaitu terkait peran mahasiswa. Nah, menurut hmm. Kak Fiska sendiri nih, mahasiswa itu bagaimana, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Oke. Dulu saya itu kan juga seperti teman-teman mahasiswa baru ya. Saya juga pernah merasakan menjadi seorang mahasiswa baru. Di situ saya mendapatkan berbagai penjelasan tentang mahasiswa ini apa sih gitu. Nah, yang saya tangkap dari apa ilmu yang saya dapatkan dulu itu mahasiswa, itu kan ada kata siswa di situ ya Kak Rizky ya. Iya, benar sekali. Mahasiswa itu kan pelajar gitu ya. Terus tapi depannya kok ada mahanya. Berarti kita not just pelajar gitu. Berarti kita lebih dari pelajar gitu kan. Nah, ada kata mahanya, berarti tanggung jawab kita itu nggak cuma sebagai pelajar, tapi kita lebih dari seorang pelajar gitu. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kita, pemikiran kita ke lingkungan sekitar kita secara khususnya, terus ke negara kita gitu, Pak. Jadi siswa seperti siswa pada umumnya, tapi ada maha di depannya gitu. Oh iya, benar sekali ya, Kak ya. Lebih tinggi pangkatnya daripada siswa sekedar siswa. Jadi di sini Iya, punya betul. peran yang lebih besar juga nih, Kak, daripada siswa gitu. Nah, ngomong-ngomong terkait peran mahasiswa nih, Kak. Nah, kalau menurut Kak Fiska, peran mahasiswa itu apa aja ya, Kak ya? Oke, peran mahasiswa nih ya Kak Rizky. Peran mahasiswa itu kan tadi sudah disebutkan ada maha, ada siswa. Nah, dari sisi siswanya dulu, itu kita punya peran untuk ya sebagai pelajar pada umumnya, seperti mungkin ketika kita masih SMA, masih SMP gitu kan, kita sebagai pelajar mempunyai peran untuk belajar gitu ya. Terus selanjutnya itu kan ada kata maha di depan tadi, berarti peran yang tak kalah penting itu adalah peran gimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita, untuk apa yang ada di sekitar kita, untuk memberikan inovasi-inovasi, pemecahan-pemecahan masalah dari apa yang menjadi masalah di lingkungan kita gitu. Misalnya kalau kita kan di dunia pendidikan gitu ya Kak Rizky ya. Iya, Nah, benar sekali. di situ kan kita
dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan. Nah, di situ mahasiswa itu dituntut untuk bisa berperan memberikan inovasi-inovasinya untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang ada gitu, Kak. Oke, bener banget nih ya Kak ya, peran mahasiswa itu banyak sekali, apalagi sesuai dengan prodi yang diikuti juga nih, biar Ya, spesifik betul. gitu ya Kak, apalagi kita di ranah pendidikan gitu ya Kak. Nah, kita Hmm. banyak sekali nih yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam masyarakat itu sendiri. Iya, Oke nih betul. Kak, kita lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu terkait organisasi mahasiswa Kak. Wah, Hmm. ini pas sekali gitu ya Kak dengan podcast kali ini Iya. yang berjudul Podcast Ormawa. Nah, Hmm. langsung aja nih Kak, menurut Kak Fiska, urgensi mahasiswa mengikuti organisasi itu apa aja tuh Kak? Wih, urgensi pentingnya gitu ya, Kak. Iya, Mengikuti benar sekali. mahasiswa. Mengikuti organisasi gitu ya, Kak. Iya. Jadi kalau menurut saya itu kita mau ikut organisasi atau tidak ikut organisasi atau istilahnya menjadi mahasiswa biasa aja itu pilihan gitu loh, Kak. Hidup itu dihadapkan dengan pilihan. Nah, ketika kita memilih salah satu itu berarti kita menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada di pilihan itu gitu. Nah, saya dan Kak Rizky dan teman-teman yang ikut organisasi itu memilih untuk ikut organisasi karena kita nggak cuman pengen mendapatkan kuliah tok. Kalau bisa lebih, kenapa harus memilih yang nggak lebih gitu loh, Kak. Nah, kita itu perlu mengikuti organisasi karena ya apa yang akan kita hadapi setelah kuliah itu tidak hanya membutuhkan bekal yang kita dapatkan ketika kita kuliah di kelas gitu toh, Kak. Nah, kita perlu mendapatkan bekal-bekal yang lain yang kita terima di organisasi. Misalnya public speaking di organisasi kan sangat digencarkan gitu ya, Kak, public speaking. Terus Iya, mungkin benar banget. ada berbagai pelatihan seperti pelatihan media, terus kita juga dihadapkan dengan berbagai masalah gitu ya di organisasi. Maka kita jadi tahu gimana sih menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita nantinya gitu, Kak. Oke, wah bener banget nih ya Kak terkait urgensi mahasiswa mengikuti organisasi. Jadi dalam perkuliahan itu nggak hanya untuk mengejar sisi akademik aja nih ya Kak ya. Ya, Jadi betul, kita Kak. harus meningkatkan sosial kita bisa di dalam hal public speaking ataupun dalam problem solving gitu. Karena di organisasi ini kita Kak ditempa gitu ya Kak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Oke betul. Kak, lanjut nih Kak. Nah, Hmm. sekarang Kak Fiska tadi udah memperkenalkan diri ya ikut Ya, organisasi Hima PGSD Kampus Wates. Nah, boleh betul. nih Kak diceritain Hima PGSD Wates itu ada berapa departemen, ada berapa ataupun divisi dan juga proker-prokernya. Nah, bisa dijelaskan nih Kak. Oke, di Hima PGSD Wates itu sebelumnya saya ingin jelasin dulu. Mungkin teman-teman maba ada yang bingung, Kak, loh, kok ada Hima PGSD, kok ada Hima PGSD Kampus Wates, kok ada kampus pusat dan kampus-kampus lainnya. Jadi emang kita itu di PGSD itu dibagi menjadi beberapa kampus. Salah satunya PGSD UNY Kampus Wates. Mungkin teman-teman mahasiswa baru sudah tidak ada ya yang gabung di PGSD UNY Kampus Wates karena angkatan saya dan angkatan Kak Rizky itu angkatan 2019 itu merupakan angkatan terakhir, jadi kita sudah nggak punya adik lagi, jadi Ya, kita bener hima. banget. Sedih sebenarnya ya Kak ya. Kasihan banget Kak, kita udah nggak punya adik nih ya. Nah, di Hima PGSD UNY Kampus Wates itu ada ya seperti pada umumnya ada pengurus intinya gitu Kak, ada ketua, wakil ketua, ketuanya itu Mas Harisudin, terus ada wakil ketua, terus ada bendahara, sekretaris, terus departemen-departemen yang ada itu yang pertama ada kewirausahaan Kak. Itu lebih ke gimana sih biar kita itu bisa cari uang sendiri gitu. Di situ kita ada berbagai usaha untuk mencari uang, terus ada berbagai pelatihan-pelatihan supaya kita bisa mencari uang sendiri gitu Kak. Terus yang kedua itu ada kesejahteraan, itu lebih ke sosial gitu ya Kak, lebih ke eksternal, misal ada bencana gitu, nanti yang bergerak itu adalah kesejahteraan atau KSJ. Terus selanjutnya yang ketiga ada mikat, minat dan bakat, itu tuh lebih ke mengembangkan dan menggali dan mengembangkan minat dan bakat dari warga PGSD UNY Kampus Wates ini Kak. Itu ada di bidang olahraga, bidang seni, dan bidang-bidang yang lainnya gitu. Terus selanjutnya ada PSDM Kak, itu bidang saya. Nah itu lebih ke, kalau tahun ini lebih ke mengurus internal Kak, karena kan
Kalau dulu itu masih ada pengkaderan. Nah, pengkaderan itu tahun ini sudah tidak ada karena ya emang kita udah nggak punya adik tadi, jadinya lebih ke mengurusi internal seperti upgrading, kayak gitu-gitu. Kak. Ada pelatihan public speaking, kayak gitu. Terus selanjutnya ada PPA, pengembangan potensi akademik. Itu lebih ke mengembangkan potensi akademik. Jadi dia lebih bergerak di bidang akademik gitu, Kak. Misalnya ada pelatihan pelatihan menulis, terus ada ya intinya tentang kepenulisan gitu Kak. Terus ada beasiswa itu juga diurus sama PPA gitu. Terus yang terakhir itu ada media jaringan, itu lebih ke ya media, mengelola media sosial, terus jaringan itu prokernya ada studi banding dengan kalau tahun lalu itu kita sudah dilaksanakan online ya studi bandingnya dengan UNS PGSD gitu Kak. Ada Oke. Ada banyak sekali gitu ya Kak ya, ada beberapa divisi di dalamnya. Nah, Iya. gini nih Kak, kan berarti udah dijelasin gitu ya Kak ya, di Hima PGSD Kampus Atas ini ada divisi apa aja, dan di situ banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti organisasi ya, walaupun besok itu maba-maba sudah tidak bisa ya Kak ya untuk masuk di Hima PGSD Atas, tapi bisa nih untuk memasuki ormawa-ormawa yang lainnya yang ada di FIP terkhususnya. Nah, boleh dijelaskan nih Kak, ajakan untuk para maba untuk mengikuti Ormawa, seperti itu Kak. Oke, ya meskipun teman-teman mahasiswa baru udah nggak bisa masuk, dikatakan Kak Rizky tadi, ikutilah ormawa-ormawa yang ada di sekitar kalian, mungkin hima-hima kalian atau ormawa-ormawa lain yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Mengikuti ormawa atau tidak itu pilihan seperti tadi yang saya sampaikan ya Kak. Nah, itu kalau menurut saya menjadi mahasiswa saja atau menjadi mahasiswa yang nyambi organisasi itu juga pilihan. Nah, kalau kita bisa mendapatkan hal yang lebih ketika kita ikut kuliah dan organisasi, kenapa kita memilih untuk mendapatkan dampak dari kuliah saja, gitu Kak. Jadi kalau kita ikut organisasi, insya Allah kita akan mendapatkan banyak banget manfaat. Ya meskipun kita di situ mungkin pusing ya ketika kita membagi waktu, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, tapi percayalah itu tuh akan berguna bagi kehidupan kita di setelah perkuliahan atau mungkin di perjalanan perkuliahan pun juga berguna. Gitu Kak. Woi, keren banget nih ya Kak. Benar sekali ya Kak, walaupun kita tidak hanya untuk mementingkan akademik gitu ya Kak, di dalam perkuliahan kita juga harus mengasah soft skill, kita harus memperbaiki diri kita ini menjadi lebih baik yang nanti akan berguna untuk masyarakat. Betul Oke banget Kak, Kak. langsung aja nih Kak, karena udah di penghujung acara podcast Ormawa pada pagi hari ini, Ya. boleh nih Kak Fiska memberikan closing statement-nya. Oke, untuk closing statement-nya saya nggak mau memberikan closing statement yang panjang-panjang, saya cuma memberikan sebuah pantun nih Kak Rizky. Oke, boleh banget nih Kak. Siap, pantunnya gini, beli sabun malah dapat duren, pulang-pulang dimarahi mama. Meski online harus tetap keren, biar keren, ayo gabung Hima. Wah, keren banget nih Kak. Tepuk tangan buat kita semua dong Kak. Yeay. Oke, alhamdulillah nih ya Kak, closing statement-nya yang sangat menarik sekali. Jadi para maba yang mendengarkan podcast pada pagi hari ini, itu ayolah kita ikut organisasi mahasiswa. Tidak hanya mementingkan akademik, kita juga harus mengasah potensi kita sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya yang telah berkesempatan untuk menjadi pembicara pada podcast pada pagi hari ini. Oke, untuk semuanya, sampai jumpa. Selamat datang di podcast-podcast sama lainnya. See you!